Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak diberi uang, seorang anak di Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare, nekat membakar rumah orang tuanya. Serang warga di 3 lokasi berbeda di Kota Makassar. Puluhan anggota geng motor ditangkap polisi. Pasokan kurang dan cuaca ekstrim, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Sentral Sinjai mengalami kenaikan. Ya, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Sentral Sinjai mengalami kenaikan. Kenaikan ini dipicu oleh berkurangnya pasokan sembako serta faktor cuaca ekstrim yang menghambat jalur distribusi. Harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Sentral Sinjai mengalami kenaikan. Jenis beras Bramo yang sebelumnya dijual Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.000. Sedangkan beras Ciherang naik dari Rp10.000 menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Untuk beras Bramo per karung dengan berat 50 kg, kini mencapai Rp750.000 dari sebelumnya seharga Rp700.000. Selain beras, harga sejumlah bahan pokok lain juga ikut naik, terutama sayuran dan bumbu dapur. Cabai rawit yang sebelumnya dijual Rp30.000 kini mencapai Rp50.000 per kilogram. Tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp25.000. Sementara bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp45.000. Banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah seperti Sinjai Barat dan Sinjai Borong diduga menjadi penyebab sulitnya pasokan beras dan sayur hingga mengakibatkan harga menjadi naik. Kalau Bramo 13 sekarang. Oh, 13 sekarang nih? Iya. Sebelumnya harga Bramo berapa? 12 sih. Jenis apa lagi nih Bu selain Bramo? Ciherang sebelumnya dulu 11, sekarang 12. 12 Bu nih. Stoknya bagaimana ini di pasar? Susah sekali beras mah. Susah sekali nih. Iya. Di mana ambil beras ini Bu? Untuk Bone. Oh, di Bone Bu. Langsung dijual di sini Bu. Iya. Berapa tomatnya? 25 1 kilo tomatnya. Tomat 25 1 kilo. Sebelumnya harga berapa? Sebelumnya 10.000. 10.000 Bu. Iya, dalam 1 kilonya. Cabai Pak berapa? Cabai kecil? Harga 30 naik 50. 30 naik 50. Bawang merah Pak? Bawang merah harga 30 naik 45. 45 Pak. Iya. Ini penghujanakan dari cuaca. Cuaca Pak yang musim hujan. Musim hujan. Sudah berapa hari Pak? Sudah lama. Sudah lama. Ini selama hujan ini. Selama hujan Pak. Iya. Di mana kita ambil ini Pak? Dari Sinjai Barat. Bahan-bahan bawang merah dari Bima. Pemerintah diminta untuk segera memulihkan distribusi pasokan beras dan sayur agar kebutuhan pokok dapat tetap terjangkau. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, pelajaran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini mulai diterapkan di sekolah tingkat pertama di daerah Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Selain siswa, pelajaran ini juga menjadikan guru untuk ikut beradaptasi dengan era digital ini. SMP 1 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa mulai melakukan persiapan dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence di lingkungan sekolah. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Menengah yang mendorong penerapan teknologi dalam proses belajar mengajar, termasuk di jenjang sekolah menengah pertama. Salah satu bentuk penerapan teknologi ini adalah pengenalan pembelajaran coding dan pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai bagian dari metodologi pembelajaran berbasis digital. Selain siswa, guru juga dituntut beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru ini. Pihak sekolah memastikan dukungan sarana dan prasarana penunjang, seperti jaringan internet, perangkat komputer, hingga penggunaan perangkat seluler yang diarahkan untuk edukasi. Yang tentunya ya pasti berbeda, karena ada regulasi baru dari Kemendikbuddasmen, yaitu Permendikbuddasmen nomor 13 tahun 2005. Di mana dalamnya ada pembelajaran baru, yaitu pembelajaran coding dan pembelajaran kecerdasan artifisial. Ini kan menurut saya hal baru bagi teman-teman guru, sehingga dia perlu mengadopsi, beradaptasi seperti apa penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam.
Penerapan kecerdasan buatan ini mendapat sambutan positif dari para siswa. Mereka menilai bahwa teknologi bisa mempermudah akses materi pembelajaran dan meningkatkan kreativitas dalam proses pembelajaran serta siap bersaing di era digital. Tanggapan saya itu sangat bagus karena bisa membantu pembelajaran siswa-siswi di SMP 1 karena juga kita lihat karena semakin jalannya waktu kita pasti membutuhkan namanya teknologi. Jadi sangat bagus untuk pembelajaran kita dan membantu juga siswa-siswi dalam materi pembelajaran, asesmen segala macam. Penerapan kecerdasan buatan di tingkat SMP ini menjadi langkah maju dalam dunia pendidikan daerah. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi pemicu semangat belajar sekaligus meningkatkan literasi digital pada siswa sejak dini. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Setelah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto, 80.000 koperasi Desa Merah Putih sudah mulai beroperasi. Kabupaten Takalar ditetapkan sebagai lokasi percontohan digitalisasi koperasi desa yang siap mengintegrasikan 9 layanan ekonomi berbasis masyarakat. Koperasi Desa Merah Putih Aeng Batu-Batu di Kabupaten Takalar, satu dari 80.000 kopdes yang diresmikan Presiden Prabowo sudah berdiri dan beroperasi. Dalam pelaksanaannya, koperasi ini berupa gerai yang di dalamnya menjual sembako dan keperluan rumah tangga. Bahkan koperasi Merah Putih juga berbentuk seperti apotek, klinik, juga gudang pupuk dan penjualan alat pertanian. Selain itu, juga ada simpan pinjam syariah dan produk UMKM. Sulawesi Selatan tercatat telah mendirikan 3.059 koperasi desa lengkap dengan akta resmi. Dan Takalar jadi pilot project digitalisasi untuk Sulsel dan menjadi contoh implementasi harapan Presiden agar ekonomi berputar langsung di desa. Layannya ada banyak ya, kalau di sini ada 9 diantaranya termasuk LPG ya, subsidi LPG, ada pupuk baik organik maupun pupuk subsidi. Kemudian ada apalagi tadi, ada kliniknya, ada apoteknya ya. Jadi ada sembako banyak dan mudah-mudahan nanti ekonomi perputarannya, distribusi barang, ya harganya juga mudah dimonitor karena langsung di desa. Ya. Berarti sudah bisa mulai beroperasi? Sudah jalan, sudah operasi. Saat ini koperasi di Desa Aeng Batu-Batu telah memiliki 9 unit usaha aktif yang didesain sesuai kebutuhan warga dan sudah berjalan. Bahkan sudah digital sehingga setiap transaksi dapat dipantau secara langsung. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tetrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.